Di satu sisi ada orang yang mengaku keturunan Nabi, terus ada orang lagi yang menolak bahwa itu bukan keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para penonton dan seluruh subscriber semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di konten-konten sebelumnya saya sudah membahas masalah penetapan nasab menurut ahli nasab dan ulama fikih. Jadi nasab itu bisa ditetapkan dengan adanya salah satu dari 7 poin yang sudah saya terangkan sebelumnya. Nah, di mana sekarang ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah misalnya, dan di satu sisi ada orang yang menolaknya, dan ini yang akan kita bahas saat ini. Kita buka lagi kitab Al-Furqan Ad-Damir ini yang dikarang oleh Ar-Rifai, dicetak di Darul Kutub Ilmiah, tepatnya di halaman 30. Sebelumnya ini membahas tentang penetapan nasab menurut nasabah ulama nasab. Itu ada 3 ya. Ada 3 kalau di nasabah itu, yaitu yang pertama adanya dokumentasi penulisan dari ulama nasab, tapi tidak disebutkan harus sezaman, tidak ada. Artinya tidak ada ibarat yang menuki harus ditulis oleh nasabah yang sezaman atau seabad dengan itu. Yang ketiga, nasab itu bisa tetap apabila ada i'tirab, ada pengakuan dari orang tersebut. Satu dari salah satu yang 3 inilah yang menjadi dasar penetapan nasab oleh nasabah ulama nasab. Selanjutnya, wafil khabari syarif, di hadis dijelaskan salah satu minasyirki, ada 3 yang bisa menyebabkan kesyirikan. Kalau saya lihat di hadisnya itu ada 4 lagi, ada yang ada 2. Apa saja itu? Yang pertama, at-tafakhur bil ansab, membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya. Ini juga termasuk salah satu minasyirki billah. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, menolak, menyacat keberadaan nasab seseorang. Yang ketiga, an-niyahah, yaitu niyahah meratapi mayit, dan ini oleh orang Wahabi diarahkan ke tahlilan. Saya tidak mengarahkan bahwa syirik billah ini adalah sama dengan syirik menyembah berhala. Wa qarrara al-Imam At-Tabari, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ketika ada seseorang yang menolak keberadaan nasab seseorang, kapan diterima dan kapan ditolak. Ini sudah saya bahas. Kullu nasabin yathbutu sar'an la yultafatu bisa'nihi li ta'ni mutlaqan. Setiap nasab yang sudah ditetapkan syariat, maka ketika ada orang yang mencacat, menyangsikan, menolak keberadaan nasab tersebut, tidak usah digubris. Kenapa? Wan nasu fi ansabihim kan nasi fi amlakihim. Orang itu yang mempunyai nasab tentunya lebih tahu daripada orang lain, sebagaimana ia tahu terhadap barang-barang di rumahnya itu apa. Wa ta'arudul bayyinah muthbitun lin nasab, bertentangannya bukti-bukti, ada bukti satu menetapkan, bukti yang lain tidak menetapkan, itu tetap muthbitun lin nasab, masih menetapkan terhadap nasab. Kenapa? Fa inna sahadatal itsbat rajihatun wa muqaddamatun ala syahadatin naf'i. Syahadah, penyaksian untuk menetapkan nasab itu lebih diunggulkan daripada syahadah yang penyaksian yang menafikan nasab. Jadi al-musbit muqaddamun ala nafi, yang menetapkan itulah yang lebih diunggulkan daripada yang menafikan. Wa syahadatus sama'i muthbitatun lisyarab idza kanat ala wajhiha mustawfiyatan li syurutiha.
kesaksian pendengaran itu bisa menetapkan terhadap kemuliaan nasab seseorang apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ka'ayyakulal qail asyhadu anna ala fulanin min ahlil baitil karim. Saya bersaksi bahwa keluarga fulan itu termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan ini didapat yatanaqalu dzalika aban min abin fihim, dari bapaknya terus seperti itu, tahu mendengarkan bahwa itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ilahin tarihi iqa'ish syahadah, sampai tanggal penetapan kesaksian tersebut. Fa idza abraza ba'da hadhihi syahadati mudda'i syaraf nasabahu. Jika setelah kesaksian itu ada orang yang mengaku nasabnya sambung terhadap Rasulullah, kemudian membeberkannya, mengungkapkannya, ana fulan bin fulan hatta yantahiya ilal batul alaihassalam. Saya fulan anaknya fulan sampai terhadap Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada orang yang menolak kemudian itu, wa nafahu akharu. Kesaksiannya, pengakuannya itu ditolak, dinafikan oleh orang lain. Yuhaddu, maka orang lain yang menolaknya itu, yang menafikannya itu dihad. Walau lam yakun nasabuhu minasyuhrati bimakanin, sekalipun nasabnya itu tidak syuhrah, tidak masyhur. Fa innal ibrata, karena yang dianggap itu adalah bi syahadati ahlil ma'rifati as-salimina minal hasadi wal adawati wal baghdha. Yang dianggap pengakuan itu adalah syahadah, itu adalah syahadahnya ahli makrifat yang salimin, yang selamat dari hasud, dengki, permusuhan atau rasa kebencian. Karenanya wa yakfi ayyashhadal mudda'i syarab unasun udulun bi annahu min ahlil baiti. Sudah cukup kesaksian unasun udulun, orang-orang yang adil, bahwa yang mengaku nasabnya bersambung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya termasuk ahlil bait, itu sudah cukup asalkan ada kesaksian unasun udulun, orang-orang yang sudah adil. Wa hakadha sumi'a minal udul aidan annal mudda'iyya wa aba'ahu yatanaqaluna da'was syarab bainahum. Demikian juga didengar dari orang-orang yang adil bahwasanya orang yang mengaku bersambung nasabnya terhadap Rasulullah dan ayah-ayahnya itu yatanaqaluna da'was syarab bainahum. Jadi pengakuan nasab syaraf itu, nasab mulia bersambung dengan ahlul bait itu sudah tanakul dari bapaknya ke bapaknya terus turun-temurun seperti itu. Wala yaqdahu bi syarafi adamu syuhratihi al-mustafidah. Tidak mencacat kemuliaan nasabnya itu, apalagi sampai mentiadakan adamu syuhratihi al-mustafidah, walaupun dirinya itu tidak terkenal. Wa in syahida lahu jama'atun min dzawis syaraf udulun bi annahu minhum. Jika ada jamaah yang mulia, udulun lagi, adil, bi annahu, bahwanya si fulan itu termasuk dari ahlil bait, termasuk keluarga syaraf, kemudian wa nafahu akhar, ditiadakan, dinafikan oleh seseorang, yuhaddu lidzalika, orang yang menafikan itu harus dihad.